apa sebenarnya kontribusi PPI ya untuk negara kita sendiri di Indonesia. Bukan mungkin secara general, bukan untuk PPI Taiwan, PPI dunia dan sebagainya. Sebenarnya mereka tuh sebenarnya ada nggak sih kontribusi untuk negara kita sendiri? Ya, pertanyaan yang sulit ya. Sulit ya. Sulit juga ya. Tapi make sense sih gitu ya. Make sense, artinya ya. kita sebagai diaspora pendidikan di luar negeri gitu. Benar. Kita orang Indonesia yang kemudian ada di luar negeri ya, berarti kan kita diaspora. Karena kita orang pelajar, maka saya mengatakan kita diaspora pendidikan saat ini. Apa sih yang bisa kontribusi kita untuk Indonesia? At least ketika kita belajar di luar negeri, artinya kita punya banyak kesempatan untuk menggali wawasan yang lebih luas. Benar. Yang mungkin kita tidak selamanya bisa dapatkan di Indonesia. Kehidupan sosial di masyarakat yang ada di Taiwan misalkan, kita bisa aplikasikan ketika nanti kembali ke Indonesia. Artinya, influence sekecil apapun ke masyarakat yang bisa kita tularkan, menurut saya itu akan sangat berguna. Ya. Influence apapun yang kita dapatkan di Taiwan misalkan, ketika kita kembali ke Indonesia, kita terapkan ke keluarga kita at least. Gitu. Itu adalah bagian dari bagaimana kontribusi kita untuk negara kita. Karena menurut saya negara itu artinya sangat luas, dan negara, masyarakat itu, keluarga misalkan adalah bagian terkecil dari masyarakat. Benar. Gitu. Yang kemudian akan menyusun dari keluarga komunitas, menyusun negara yang menjadi lebih luas lagi. Nah, di luar itu kemudian sebagai pelajar misalkan, kita isu-isu terkait perdagangan, terkait ekonomi, terkait pengetahuan dan lain sebagainya, yang sebenarnya ketika kita di luar negeri pun kita di PPI misalkan, PPI Taiwan atau bahkan PPI dunia gitu ya, kita masih aktif untuk mengikuti perkembangan terkini, informasi yang tentang Indonesia. Sehingga ketika kita ada isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia, teman-teman pun juga akan membuat bahan kajian. Nah, sekali lagi karena kita adalah diaspora pendidikan, maka salah satu senjata kita adalah kajian keilmuan. Kajian keilmuan yang kita dapatkan di sini itu kita develop bersama teman-teman yang lain, yang harapannya adalah muncul suatu rekomendasi ke pemerintah kita di Indonesia. Misalkan kita kasih contoh yang sedang hangat-hangatnya sekarang. Ketika kemarin COVID nih, COVID-19 nih sekarang. Kita contoh, di Taiwan termasuk salah satu negara yang sukses mengatasi COVID. Betul. Coba kita kemudian buat kajian tentang ini, bagaimana Taiwan sukses mengatasi COVID misalkan. Nah, kita bisa membuat kajian yang kemudian kita buat, kemudian kita kirimkan ke negara kita tercinta Indonesia. Gitu. Misalkan ini contoh-contoh bagaimana Taiwan bisa sangat bagus mengatasi COVID. Nah, at least adalah rekomendasi itu bisa kita kirimkan ke negara kita, dan itu saya pikir sebagai bentuk kontribusi yang besar untuk Indonesia dari teman-teman yang ada di Taiwan. Misalkan salah satunya seperti itu. Di lain hal juga saya rasa ada banyak sekali yang bisa kita berikan untuk Indonesia ya, sebagai bentuk kontribusi kita sebagai diaspora pendidikan yang suatu saat pasti akan kembali ke Indonesia. Pasti akan kembali ke Indonesia. Karena kita sendiri sebagai duta juga tadi ya. Di luar kita belajar, kita menempuh banyak pendidikan, kita bisa bawa pulang ilmunya yang kita terapkan di Indonesia. Nah, itu juga kita bisa membuat satu kemajuan di suatu hari di Indonesia. Benar. Seperti itu. Nyambung sih sebenarnya. Artinya adalah ketika kita tadi Neko bilang sebagai duta nih, sebagai duta negara lah gitu secara tidak langsung. Artinya ketika kita menampilkan sikap yang baik kita harus di masyarakat Taiwan misalkan, itu adalah bentuk representasi bahwa orang Indonesia bisa dilihat gitu loh. Benar. Batik nih kita pakai. Batik. Bagus sih misalkan ini bentuk bahwa kontribusi kita secara tidak langsung bahwa kita mengenalkan negara kita ke mata dunia. So benar-benar overall PPI membantu banget Indonesia, juga memajukan Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Kita bentar lagi jalan-jalan lagi ya Mas ya. Boleh. Di TMU ya, seperti itu. Boleh. Sebenarnya kita minum dulu ya. Benar. Ayo. Jalan. Ayo mari kita jalan. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung dari topik kita hari ini ya, yaitu adalah memperkenalkan ke kalian apa itu sebenarnya PPI yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah sekarang sudah nih, kita udah sampai ya di akhir penjelasan ya. Semoga teman-teman bisa
mengenal lebih dalam tentang PPI seperti apa, seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri nih ya, pengen tahu nih ya Mas Musli ya, kalau selama Mas Musli jadi pelajar ya, pertama kali datang ke Taiwan harusnya kan biasanya kurang ngerti lah ini itu, terus sampai bisa S2, S3, sampai menjadi ketua PPI Taiwan. Aduh. Pengalamannya nih ya selama tinggal di Taiwan nih apa? Biar teman-teman yang mungkin dari Indonesia yang mau kuliah di sini atau yang udah kuliah di sini, wow, berasa Taiwan tuh sebenarnya oke loh gitu. Kalau menurut aku ya, Ya. Taiwan itu termasuk salah satu destinasi negara yang paling aman. Aman guys. Aman untuk orang asing ya, untuk foreigner Taiwan sangat welcome dan sangat aman sekali gitu. Aman nomor 1. 2, terutama teman-teman yang mungkin muslim ya, mungkin khawatir kalau nanti saya makannya gimana, ini sholatnya gimana, misalkan kayak gitu. Taiwan itu termasuk salah satu negara yang top nomor 3 ya, top 3 negara yang mereka Muslim friendly ya. Nice. Muslim tourism juga bersama dengan Jepang, kemudian bersama dengan United Kingdom itu ada di nomor 3 gitu. Jadi tidak perlu khawatir, di sini terdapat banyak masjid, di kampus juga disediakan musola. Kemudian kita lihat ya di kampus bener ya kan. Kemudian kita juga bisa sholat dimanapun sebenarnya nggak masalah kan gitu. Jadi sangat toleran. Sangat toleran. Jadi background kita apapun, jangan khawatir untuk datang ke Taiwan. Nice, wah itu pengalaman ya. Jadi untuk teman-teman yang dari Indonesia itu jangan pernah khawatir untuk kuliah di sini ya. Betul. Jadi kayak misalnya kalian punya kepercayaan apapun, sebenarnya Taiwan itu ramah untuk memfasilitasi kita seperti itu ya. Jadi itulah yang salah satu yang membuat Mas Musli betah di Taiwan. Dan satu hal lagi sih ya. Ada lagi nih, satu hal lagi, jadi PPI hadir untuk membantu dan memfasilitasi teman-teman pelajar Indonesia yang akan dan sedang studi di Taiwan. Iya, berarti PPI benar-benar penting banget fungsinya seperti itu. Untuk pelajar Indonesia yang datang ke Taiwan. Ini benar-benar fungsinya penting banget lah untuk kita ya. Selama kita hidup jauh dari keluarga. Iya benar-benar jauh dari keluarga. Artinya teman-teman Indonesia di Taiwan, teman-teman perhimpunan pelajar di Taiwan adalah bagian dari keluarga kita. Kalau tadi Niko bilang kita jauh dari keluarga, kita mungkin ada homesick tadi Bira bilang, maka saudara-saudara kita, teman-teman kita di PPI ya keluarga kita. Gitu lah. Semua satu keluarga, satu pelajar Indonesia di Taiwan. Betul. Makasih banget Mas Musli untuk hari ini, kita jadi tahu nih apa sih PPI itu, dan ternyata tuh banyak banget pelajar Indonesia di Taiwan ini. Bener. Dan makasih banget udah menjelaskan panjang lebar kalau misalnya ada namanya PPI Taiwan yang bisa membantu kita pelajar Indonesia di Taiwan. Benar. Ini benar-benar sangat informatif sekali lah ini. Oke guys, jadi sekian dari video gua hari ini ya untuk menjelaskan tentang komunitas PPI yang ada di Taiwan. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin ada pertanyaan ya mungkin kita sempat kelewat, kita tidak terbahas di sesi kali ini ya. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar seperti itu. Nanti mungkin next time ya, kalau misalnya kita bisa balas komennya, kita bisa bikin bareng lagi dengan Mas Musli ya. Nanti kita akan jelaskan kembali ke teman-teman seperti itu. Pasti kan banyak ya, kalau teman-teman baru yang mau datang, pasti banyak banget teman-teman. Oh di Taiwan gimana, itu boleh komen di kolom komentar. Selain kalian bisa komen di kolom komentar untuk Q&A ya, bisa bertanya di sini. Kalian juga bisa cek di kolom deskripsi ya, di bawah kolom deskripsi itu banyak banget kontak-kontak PPI kampus kota ya. Dari PPI Taiwan, kampus kota itu kalian bisa cek link di deskripsi itu, nanti kalian bisa kontak, hubungin mereka seperti itu. Semoga gue bisa selalu membuat video yang bermanfaat ya buat teman-teman yang selama tinggal di Taiwan ataupun dari Indonesia yang ingin mengetahui tentang Taiwan. Dan teman-teman tunggu terus di video gue berikutnya yang akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi seperti itu. Oke, sekian video gue hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk selalu mendukung channel YouTube gue di Nicodemus Leomitro. See you guys to the next video. Bye-bye. Oh, nah ini kayak kaget ya. Kenalin. Mungkin boleh kenalan sama ketua. Ya, boleh kenalan ya Mas. Boleh kenalan ya Mas. Cut. Oh ya, Mas Musli dan Mbak Vira ya? Bira. Oh iya. Bukan hanya pelajar yang kemarin yang sempat saya bilang kan kapan hari gitu misalkan. Kapan hari? Yang tadi kita